Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita jumpa di uh, Jejak Semesta Channel, dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Saudara sekalian, kali ini kita akan tampilkan kembali salah satu uraian dari Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah jilid 4. Tapi kali ini dengan tema uraian yang dikemukakan ini dengan tema puasa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan segala varian nanti dalam penjelasannya. Mungkin nanti kita kasih judul sebagai rahasia tentang puasa atau makna puasa gitu ya. Saudara sekalian, marilah kita ikuti penjelasan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda meriwayatkan dari Tuhannya Allah Ta'ala bahwasanya Allah berfirman, setiap amal anak Adam menjadi miliknya kecuali puasa. Ia milikku dan aku sendiri yang akan memberi imbalannya. Itu hadits qudsi ya, yang tercantum di dalam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim. Saudara sekalian, Rasulullah selanjutnya bersabda kepada seorang lelaki bahwa hendaknya kamu berpuasa karena tidak ada yang serupa dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Allah juga berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yaitu Al-Quran surat 42 ayat 11. Puasa adalah sifat samdaniyah. Samdaniyah itu dijelaskan oleh penyarah kitab ini adalah sifat khusus yang hanya menjadi milik Allah sebagai maha tempat bergantung dan tidak bergantung kepada apa dan siapapun. Samdaniyah maksudnya misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, yaitu Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, yakni pelepasan dari penyucian dari mengonsumsi makanan. Atau saya ulang, bahwa puasa adalah sifat samdaniyah, yakni pelepasan dan penyucian dari mengonsumsi makanan. Hakikat makhluk menurut adanya makanan. Saya ulangi, hakikat makhluk menuntut adanya makanan. Ketika hamba hendak menyifati sesuatu yang bukan termasuk bagian dari hakikatnya untuk bisa ia sifati, dan ia menyifatinya hanya karena tuntutan syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjemahannya, telah ditetapkan bagi kalian puasa sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman padanya, puasa adalah milikku, bukan milikmu. Dengan kata lain, akulah yang seharusnya tidak makan dan minum. Jika keadaan puasa sama seperti itu dan yang membuatmu memasukinya adalah karena aku mensyariatkannya kepadamu, maka aku sendiri yang akan memberi imbalannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang yang berpuasa, akulah yang menjadi imbalannya, karena akulah yang dituntut oleh sifat pelepasan dari makanan dan minuman. Tetapi engkau melekatkan sifat itu kepadamu, wahai orang yang berpuasa. Padahal sifat itu bertentangan dengan hakikatmu dan bukan milikmu. Karena engkau bersifat dengannya ketika engkau berpuasa, maka sifat itu memasukkan dirimu kepada diriku. Sesungguhnya kesabaran yang ada di dalam puasa adalah pengekangan
bagi jiwa, dan engkau telah mengekangnya atas perintahku dari mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh hakikatnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan saat ia berbuka. Ini adalah kegembiraan untuk ruh hewaninya, bukan yang lain. Dan kegembiraan saat bertemu dengan Tuhannya. Dan ini adalah kegembiraan untuk jiwa rasionalnya, yaitu sisi lembut Rabbaniyanya, atau sisi lembut ketuhanannya. Rabbaniyah itu ketuhanan. Puasa memberinya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni musyahadah dan penyaksian. Selanjutnya dijelaskan, berdasarkan hal tersebut, puasa lebih tamam dan lengkap dibandingkan salat. Karena puasa menghasilkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyaksiannya. Salat adalah munajat, bukan musyahadah, dan terdapat hijab yang menyertainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang manusia pun yang Allah berbicara dengannya kecuali dalam bentuk wahyu atau dari belakang hijab. Al-Quran Surat 42 ayat 51. Kondisi serupa juga terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena itulah beliau meminta untuk melihatnya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai pembicaraan dengannya dengan hijab, dan munajat adalah percakapan serta pembicaraan. Dia berfirman, aku membagi salat menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Setengahnya untuk aku dan setengahnya lagi untuk hambaku. Dan bagi hambaku apapun yang ia minta. Ketika hamba berkata, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, hambaku telah memujiku. Sementara itu, tidak ada pembagian di dalam puasa. Ia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bukan milik hamba. Tetapi hamba memperoleh imbalan dan ganjarannya dikarenakan puasa itu sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat sebuah rahasia nan mulia, yaitu musyahadah dan munajat. Saya ulangi, di sini terdapat sebuah rahasia nan mulia, yakni musyahadah dan munajat tidak akan pernah bisa bersatu. Musyahadah membuat orang terpana, sementara percakapan memberikan pemahaman. Dalam sebuah perbincangan engkau lebih memperhatikan pada apa yang sedang dibicarakan, bukan orang yang sedang berbicara, siapapun atau apapun itu. Karena itu pahamilah Al-Quran, niscaya engkau akan memahami Al-Furqan. Bisa dipahami ya. Pahamilah Al-Quran, niscaya engkau akan memahami Al-Furqan. Al-Furqan itu salah satu nama Al-Quran yang artinya pembeda. Dengan itu bisa kau pahami perbedaan antara salat, puasa, dan sedekah. Mengenai perkataan kami di atas, sesungguhnya Allah lah yang menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa. Adalah untuk pertemuan dengannya dalam salah satu dari dua kegembiraan yang disandingkan Rasulullah SAW dengan puasa. Rahasia ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 75. Yang artinya, pada siapa yang barang itu ditemukan dalam karungnya, maka orang itulah yang menjadi tebusannya.
Saudara sekalian, itulah yang keterangan singkat yang tentang hakikat puasa yang diuraikan oleh Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah jilid keempat ini. Dan sekalian, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran atau hikmah dari atau pengetahuan dari tentang puasa ini dan mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh, untuk mengetahui tentang rahasia puasa yang disebutkan yang paling salah satu ibadah yang paling agung di dalam Islam. Saudara, semoga kita mendapat pelajaran tentang ini, dan sebelum kita akhiri jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.